Halo cuy, kali ini saya akan membawakan alur cerita film Silent yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di sekolah tunarungu di Korea Selatan pada tahun 2005. Film ini pertama kali rilis pada tanggal 22 September 2011 dan telah ditonton 4,4 juta kali bahkan termasuk Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa tutup pintu, matikan lampu, dan tidur. Di awal film ini kita diperlihatkan dua scene yang berbeda, di mana seorang lelaki yang sedang mengemudi sambil menelpon dan satu lagi seorang anak yang berada di jalur perlintasan kereta api. Tiba-tiba, film Silent pun dimulai. Setelah mengalami kecelakaan, pria tersebut membawa mobilnya ke bengkel dan karena mobilnya tidak bisa diperbaiki saat itu juga, maka ia memutuskan untuk pergi. Namun saat ia mau pergi, mobilnya ditumbur dari belakang oleh seorang wanita yang sedikit mabuk, hingga mobilnya benar-benar rusak. Sebagai rasa tanggung jawab, wanita itu pun mengantar Kang In-ho ke sekolah Jae. Oke, sebelum kita lanjut, Kang In-ho adalah seorang guru seni baru di sekolah tunarungu tersebut. Wanita yang menumbur mobil Kang In-ho bernama So Yo-jin. Saat Kang In-ho sampai di sekolah tersebut, Kang In-ho bertemu dengan kepala sekolah dan juga staf administrasi sekolah tersebut yang kembar identik. Kang In-ho adalah murid dari profesor teman kepala sekolah yang direkomendasikan dan mengajar di sana. Setelah selesai dari kantor kepala sekolah, administrasi meminta uang 50 juta won kepada Kang In-ho untuk jabatan seorang guru tersebut. Keesokan harinya, Kang In-ho mengajar murid untuk menggambar apel yang berada di atas mejanya. Saat pelajaran telah dimulai, terlihat seorang murid pria yang datang terlambat dengan wajah lebam. Setelah selesai mengajar, Kang In-ho merasa ada yang sedikit aneh dengan murid-muridnya di sekolah tersebut. Lalu ia menanyakan kepada seorang guru yang bernama Pak Bo. Pak Bo menjelaskan bahwa Sumin baru kehilangan seorang adik satu-satunya akibat ketabrak kereta, yang kita lihat pada scene awal film ini. Namun karena Kang In-ho belum mendapatkan jawaban atas kecurigaannya saat semua guru dan staf sekolah pulang, Kang In-ho mencari informasi tentang murid-murid tersebut. Setelah Kang In-ho selesai mencari informasi tentang murid-muridnya, saat Kang In-ho ingin pulang, ia mendengar suara jeritan dari dalam WC. Namun saat Kang In-ho ingin memeriksa WC tersebut, staf keamanan memberhentikan Kang In-ho dengan mengatakan itu sering terjadi di sekolah ini saat anak-anak sedang merasa bosan. Keesokan harinya, saat Kang In-ho ingin menyerahkan uang 50 juta won ke ruangan kepala sekolah, Kang In-ho melihat seorang pria yang berada di ruangan kepala sekolah sedang menghitung uang dari dalam amplop. Pindah di ruangan para guru, Kang In-ho melihat Sumin yang sedang dihajar. Pak Bo beralasan menghajar Sumin karena Sumin semalam kabur dari asrama dan membawa dua anak perempuan. Bahkan adiknya pun meninggal karena kejadian tersebut. Saat hendak pulang sekolah, Kang In-ho melihat Yuri yang berada di atas jendela. Dengan cepat Kang In-ho menuju ke kamar Yuri, namun Yuri seperti ketakutan saat melihat Kang In-ho. Saat Kang In-ho ingin pulang, Yuri mengarahkan Kang In-ho ke suatu ruangan. Saat Kang In-ho ingin masuk ke ruangan tersebut, Kang In-ho melihat seorang wanita yang menyiksa murid dengan cara memasukkan kepala anak tersebut ke mesin cuci. Setelah selesai berdebat dengan wanita itu, Kang In-ho pun segera membawa anak tersebut ke rumah sakit. Keesokan paginya, Kang In-ho segera melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan Nunya Yuja telah menyesali perbuatannya dan menanyakan kepada Kang In-ho di rumah sakit mana Yuri sedang dirawat. Setelah melaporkan kejadian tersebut, Kang In-ho pun mengajar seperti biasanya. Kang In-ho pun saat di kelas menghampiri Yuri untuk saling menggambar wajah mereka masing-masing. Saat hendak pulang dari sekolah, Kang In-ho mendapat telepon dari So Yo-jin untuk meminta Kang In-ho bertemu dengannya. Setelah bertemu, So Yo-jin memberikan surat dari Yong-do. Isi surat tersebut menceritakan bahwa Yong-do telah menjadi korban pencabulan oleh kepala sekolah. Setelah selesai membaca surat tersebut, Kang In-ho dan juga So Yo-jin bergegas kembali ke rumah sakit untuk menemui Yong-do. Setelah Yong-do keluar dari rumah sakit, Kang In-ho dan juga So Yo-jin meminta agar Yong-do menceritakan semua kejadian tersebut. Saat Yong-do menceritakan kejadian tersebut, Kang In-ho menyadari bahwa saat kejadian tersebut, suara yang malam itu terdengar oleh Kang In-ho adalah suara jeritan dari Yong-do. Setelah Yong-do selesai menceritakan kejadian tersebut, tiba-tiba Yuri datang dan menceritakan kejadian di kantor kepala sekolah bahwa Yuri juga menjadi korban dari kepala sekolah. Kepala sekolah yang mengetahui Yong-do melihat kejadian malam itu mengancam Yong-do untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Keesokan paginya, So Yo-jin yang membawa bukti rekaman mengadukan kejadian tersebut kepada dinas pendidikan, dan dinas pendidikan berkelit bahwa kejadian tersebut terjadi saat jam luar sekolah, sehingga sebaiknya laporan itu diajukan ke balai kota. Namun di balai kota, So Yo-jin mendapat alasan yang sama, sehingga So Yo-jin memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Saat tiba di kantor polisi, kita melihat pria yang sama saat Kang In-ho memberikan uang 50 juta won di kantor kepala sekolah. Polisi tersebut membantah laporan tersebut dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang taat di gereja dan juga orang yang ternama di sana. So Yo-jin yang kesal dengan ucapan polisi itu pun keluar dari kantor polisi dan membawa barang bukti tersebut. Keesokan harinya, saat Kang In-ho ingin memberikan tanaman hias ke kantor kepala sekolah, Kang In-ho melihat Sumin dengan Pak Bo. Kang In-ho yang teringat dengan kejadian penjaga sekolah, Kang In-ho pun menghampiri guru tersebut dan memukulnya.
Setelah Sumin diselamatkan, Kang Iho meminta Sumin untuk menceritakan apa yang terjadi dengannya. Sumin pun menceritakan dan ternyata Sumin adalah korban sodomi dari Pak Bo. Bahkan adiknya yang meninggal di tabrak kereta juga adalah korban dari Pak Bo. Kesaksian Sumin yang direkam oleh salah satu stasiun TV disiarkan karena sudah menjadi berita heboh di Korea Selatan. Scene pun berpindah di mana persidangan pertama telah dimulai. Saat sidang tersebut berlangsung terjadi sedikit kericuhan dikarenakan tidak adanya penerjemah isyarat di persidangan tersebut. Atas laporan yang dibuat oleh Kang Iho dipecat dari sekolah tersebut dan memutuskan untuk tinggal di kantor Soyujin. Pada sidang kedua, saksi yang dihadirkan adalah petugas keamanan. Saat ditanya oleh pembela, apakah kau melihat Kang Iho di depan toilet pada saat kejadian? Petugas keamanan menjawab, setelah petugas keamanan selesai memberikan kesaksiannya, saksi kedua pada persidangan kali ini adalah dokter yang memeriksa Yuri pada saat Yuri dilarikan di rumah sakit. Saat ditanya oleh pembela, dokter tersebut memberikan bukti bahwa selaput darah Yuri bukan pecah akibat pelecehan seksual, namun bisa diakibatkan aktivitas lainnya. Setelah pembela selesai bertanya, jaksa memberikan bukti bahwa dokter telah membuat dua laporan berbeda. Laporan pertama mengiyakan bahwa selaput Yuri robek akibat pelecehan seksual, dan laporan kedua tidak membenarkan. Di sana hakim memutuskan laporan pertama dokter yang sah, karena laporan tersebut dibuat lebih dahulu dibandingkan dengan laporan yang kedua. Kemudian sidang pun selesai. Oke, sebelum kita lanjut saya akan jelaskan pembela adalah pengacara dari tersangka, jaksa adalah pengacara dari pelapor atau korban. Sidang ketiga pun dimulai dengan kesaksian dari korban, yaitu Yongdu. Yongdu menceritakan kronologi kejadian di persidangan tersebut. Dan bahkan Yongdu telah dilecehkan sejak kelas 3 SD. Dan setiap selesai dilecehkan, Yongdu diberi 1.000 won oleh kepala administrasi. Sidang pun selesai dengan kericuan atas sangkalan dari kepala administrasi. Scene pun berpindah ke malam hari. Kang Iho yang sedang menjaga anak-anak tersebut mendapatkan telepon dari profesor yang merekomendasikan dia untuk menjadi guru di sekolah tersebut, mengajak untuk bertemu. Namun saat Kang Iho bertemu dengan profesor, Kang Iho terkejut melihat pengacara kepala sekolah dan kawan-kawan sedang bersama profesor. Profesor meminta Kang Iho untuk mencabut laporannya dan memberikan uang, jaminan sekolah, dan juga jaminan berobat untuk anak Kang Iho. Kang Iho menolak tawaran tersebut dan meninggalkan profesor dengan rasa kecewa. Keesokan paginya lanjut pada persidangan keempat. Yang menjadi saksi kali ini adalah Yongdu. Kemudian pembela mengajukan pertanyaan ke Yongdu. Yongdu meminta untuk melihat lebih dekat dan melakukan isyarat kepada mereka berdua. Tebakan Yongdu benar dan hakim menanyakan bagaimana cara dia tahu. Yongdu menceritakan bahwa keduanya tidak bisa bahasa isyarat. Setiap mereka ingin melakukan hal buruk, mereka memberikan isyarat. Sidang pun berakhir. Scene pun berpindah di mana Suyujin ingin menemui nenek Sumin. Namun saat Suyujin sampai di tempat nenek Sumin, Suyujin bertemu dengan Jang E yang telah berhasil membuat surat perjanjian damai dengan nenek Sumin karena nenek Sumin sudah tua dan keterbelakangan mental. Di malam harinya, Sumin yang besok menjadi saksi menanyakan kepada Kang Iho, bolehkah ia membawa buku untuk menjadi saksi besok karena dia kurang percaya diri. Namun Kang Iho mengatakan besok Sumin tidak bisa menjadi saksi karena neneknya telah memaafkan kasusnya. Sumin yang mendengar hal tersebut tidak terima. Kang Iho pun mencoba menenangkan Sumin. Saat Kang Iho tidur, ia dibangunkan oleh Yongdu. Bahwa Yongdu mengatakan bahwa ia lupa mengatakan pada saat kejadian tersebut, Yongdu diperlihatkan film dewasa di kantor kepala sekolah. Kang Iho dan Soyujin kemudian mencoba mencari bukti di kantor kepala sekolah. Saat melihat remote TV, Kang Iho tidak sengaja mengganti saluran TV ke saluran CCTV. Dan Kang Iho menemukan rekaman CCTV pada kejadian tersebut. Kang Iho segera memberikan barang bukti itu ke pengacaranya. Namun pengacara mengatakan bahwa video tersebut tidak mungkin diputar di persidangan. Pengacara tersebut akan segera memberikan bukti kepada hakim persidangan. Keesokan paginya keputusan persidangan digelar. Pak Bo Yo-hin dijatuhkan hukuman 8 bulan penjara dan 2 tahun masa percobaan. Kepala sekolah dan administrasi dijatuhi hukuman 6 bulan dan 1 tahun masa percobaan. Kang Iho yang mendengar hasil persidangan hanya terdiam dan melihat pengacaranya. Dan persidangan pun ricuh akan kekecewaan. Scene pun pindah kepada para pelaku dan pengacara merayakan kemenangan mereka yang hasil dari menyuap hakim dan juga pengacara korban. Scene pun berpindah memperlihatkan Kang Iho yang berpamitan untuk kembali ke Seoul. Saat Kang Iho berada di jalan, tiba-tiba Soyujin menelpon bahwa mengatakan Sumin akan balas dendam. Kang Iho yang mendengar telepon tersebut segera muter balik kendaraannya. Scene pun berpindah di rel kereta api tepat Sumin menunggu Pak Bo. Kemudian Pak Bo yang mencoba merayu Sumin langsung ditusuk oleh Sumin dan terjadi perkelahian di antara mereka. Tiba-tiba ada sebuah sepur yang melintas tepat di hadapan Kang Iho. Film pun selesai. Ayo, chubby cheeks check.